Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Cipasu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ratnasari Astuti SEMSI. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Manajemen. So, langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Oke, saya Muhammad Rahman. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang ingin mendownload materi, link ada di bawah deskripsi. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai Ketua Muhammad Rahman, NPM 2019-01046. Kemudian ada Sopian, NPM 2019-01016. Reni Nurhayani, NPM 2019-01008. Nova Heriani, NPM 2019-02040. Eka Sekar Sawitri, NPM 2019-02029. Dan terakhir, Maisinta Safaria, NPM 2019-02023. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi penganggaran. Menurut Edward et al. 1959, dalam bahasa Inggris, kata anggaran merupakan terjemahan dari kata budget. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu budget, yang berarti a small bag atau sebuah tas kecil. Dalam sejarah Inggris, istilah ini pertama kali digunakan di tahun 1733. Ketika Menteri Keuangan membawa tas kulit yang berisi proposal keuangan pemerintah yang akan disampaikan kepada parlemen. Ketika itu, Menteri Keuangan tersebut mengatakan open the budget. Adapun beberapa manfaat dalam penganggaran, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi bagi rencana manajemen ke seluruh organisasi. 2. Memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan. 3. Sebagai alokasi sumber daya pada berbagai bagian dalam organisasi. 4. Untuk mengungkapkan adanya potensi masalah sebelum masalah tersebut terjadi. 5. Mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. 6. Menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya. Klasifikasi anggaran. Suatu anggaran yang lengkap dan menyeluruh dibuat dalam suatu anggaran yang saling berkaitan, meliputi beberapa unsur. Masing-masing unsur tersebut merupakan suatu anggaran yang dapat dibedakan satu dengan lainnya. Memilih periode anggaran. Anggaran operasi biasanya mencangkup periode 1 tahun sesuai dengan tahun pajak perusahaan. Banyak perusahaan membagi tahun anggarannya menjadi 4 kuartal, yaitu pada kuartal pertama kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bulan dan anggaran bulanan. Kemudian ditetapkan dan anggaran 3 kuartal berikutnya ditetapkan sesuai dengan nilai total per kuartalnya saja. Selain itu, perusahaan juga menggunakan anggaran berlanjut atau perpektual yang merupakan anggaran 12 bulanan yang bergerak maju ke bulan berikutnya atau ke kuartal berikutnya bila bulan saat ini telah berakhir. Dengan kata lain, dilakukan penambahan periode 1 bulan pada bagian akhir anggaran setiap kali suatu bulan. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran merupakan tahap akhir proses rencana menyeluruh perusahaan. Kuswadi dalam jurnal Van die Tendean menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran, perusahaan perlu memperhatikan 4 aspek pokok, yaitu yang pertama, organisasi anggaran. Lalu yang kedua, tahap penyusunan anggaran. Yang ketiga, jangka waktu anggaran. Dan yang keempat, macam-macam anggaran. Laporan realisasi anggaran dan manfaatnya. Laporan realisasi suatu anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pengendalian suatu perusahaan. Usri yang diterjemahkan oleh Krista
menyatakan bahwa untuk dapat mengendalikan biaya, akuntan biaya dapat menggunakan jumlah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya yang disebut biaya standar. Laporan yang demikian lebih dikenal dengan laporan pertanggungjawaban. Laporan realisasi anggaran merupakan sumber informasi bagi manajer dalam memonitor atau mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan berdasarkan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian anggaran induk. Anggaran induk atau master budget menerjemahkan sasaran organisasi jangka pendek ke dalam langkah-langkah tindakan. Anggaran induk adalah rencana aktivitas operasional dan keuangan organisasi untuk periode tertentu yang biasanya jangka pendek 1 tahun, 1 kuartal, dan 1 bulan. Anggaran induk mencakup semua fungsi dan tingkatan manajemen. Walaupun langkah-langkah merumuskan anggaran di masing-masing perusahaan tidak sama, ada 2 pandangan ekstrim yang saling bertentangan mengenai cara-cara menyusun anggaran induk, yaitu 1. Langkah pendekatan manajemen puncak di mana datangnya masukan hanya dari para pejabat tinggi, atau yang dimaksudnya top-down approach. Dan yang kedua, pendekatan yang berakar dari semua tingkatan manajemen ikut serta memberi masukan, atau yang disebut bottom-up approach. Jenis-jenis anggaran induk. 1. Anggaran konvensional adalah sebuah rencana keuangan yang didasarkan pada anggaran yang mendahulunya. Hasil akhir dari pelaksanaan anggaran kemudian dikoreksi dengan menambah atau mengurangi dan dijadikan anggaran baru untuk dilaksanakan di dalam periode berikutnya. Yang kedua, Zero Based Budget. Anggaran dengan konsep ZBB dibuat berdasarkan anggapan bahwa semua kegiatan yang akan dilakukan dinilai dari nol atau zero base. Penyusunan anggaran induk. Anggaran induk adalah sebuah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk suatu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang. Anggaran induk terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional sendiri terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead fabrikasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan terakhir, anggaran beban penjualan dan administrasi. Sementara anggaran keuangan terdiri dari anggaran kas, laporan laba rugi dianggarkan, dan neraca dianggarkan. Tahap-tahap penyusunan anggaran operasi. Alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Alternatif kedua, besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila alternatif pertama yang terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget unit yang akan diproduksi lebih awal daripada budget penjualan, sebab budget penjualan akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget unit yang akan diproduksikan tersebut. Sebaliknya, apabila alternatif kedua yang terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget penjualan lebih awal daripada budget unit yang akan diproduksikan. Sebab, budget unit yang akan diproduksikan akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget penjualan tersebut. Anggaran keuangan terdiri dari 2. Yang pertama, Master Balance Sheet Budget atau budget induk neraca. Ialah budget tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau global dan kurang dijabarkan secara terperinci. Yang kedua, Balance Sheet Supporting Budget atau budget penunjang neraca. Ialah budget tentang aktiva atau harta, tentang utang, dan tentang modal sendiri yang berisi taksiran-taksiran yang lebih terperinci. Penyusunan anggaran keuangan. Dengan demikian, jelaslah bahwa bila mana perusahaan akan menyusun financial budget, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan operating budgetnya.
Atau dengan kata lain, operating budget harus disusun lebih awal daripada financial budget. Oleh sebab itu, income statement supporting budget harus sudah selesai disusun sebelum menyusun balance sheet supporting budget beserta master balance sheet budget perusahaan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya Muhammad Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.